terlambat proyek kita faktanya sering kok. Yang punya risiko Anda, yang punya kegiatan Anda, dan seperti kami. Sebenarnya tuh tanggung jawab siapa sih Pak ketika kita memutuskan untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko? Masalah keamanan data itu juga menjadi rekomendasi BPK. Itu kan data direkam di pesawat, langsung di open ke luar segala macam. Moga-moga ya, harapan saya itu ada gerakan bahwa kita sadar risiko, baik dari semuanya, level dari pimpinan sampai ke bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geo, kembali lagi di Big Talk, ruang bincang inspiratif seputar kebijakan, teknologi, dan dinamika di balik layar Badan Informasi Geospasial. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas topik yang agak serius, tapi ini tuh penting untuk seluruh lini kerja di BIG. Itu apa? Yaitu pentingnya kebijakan manajemen risiko di BIG. Nah, kita tuh apa ya, manajemen risiko itu apa sih gitu? Apakah ini, kenapa ini jadi penting di BIG? Lalu apakah ini hanya sekedar formalitas saja atau dokumentasi saja, atau justru ini ada alat kerja yang mampu menyelamatkan BIG ke depannya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, saat ini sudah hadir bersama kita Inspektur BIG Bapak Habib Subagio. Selamat siang Pak Habib. Siang, Bu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Oh ya, cerah ya Pak hari ini. Bagus. Pak, sebelum kita mulai nih Pak, saya tuh kalau mendengar, jujur nih Pak, kalau saya mendengar kata-kata kebijakan manajemen risiko, bayangan saya tuh udah, ini tuh pasti sesuatu yang ribet, itemnya banyak, dokumentasinya banyak gitu ya. Menurut Bapak bener nggak sih Pak kayak gitu? Enggak, harusnya enggak seperti itu juga gitu loh. Sehingga memang kita harus tahu semuanya pelan-pelan, oh ternyata habisnya ada. Okay. Kalau kita hanya dengar ya tahunya mestinya beban kita semuanya. Oke, baik. Nah, seperti kata Bapak ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya saya mau tahu dulu nih sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan manajemen risiko itu dan kenapa penting untuk BIG? Oke, tadi Bu Dita menyampaikan ini bicara agak serius, tapi moga-moga ini menjadi penting untuk kita semuanya. Jadi kita memang selama ini kenal risiko lah gitu ya. Bahkan kita tiap tahun tuh melaksanakan identifikasi risiko. Sekarang ada lagi muncul namanya manajemen risiko. Bahwa kita berorganisasi di BIG, artinya ada manajemennya. Ini cuma ditambahkan kata manajemen risiko, artinya pengelolaan. Artinya mengelola dalam konteks organisasi. Bukan bicara yang selama ini adalah risiko itu urusannya APIP. Nah itu yang kita coba ubah cara pandangnya, bahwa mengelola risiko itu ya kita semuanya, tidak hanya APIP, tidak hanya inspektorat gitu loh, tapi semuanya. Kenapa? Karena yang punya risiko adalah masing-masing unit kerja. Nah ini perlu karena kita punya banyak PR dan BIG punya banyak pekerjaan yang sangat strategis. Tahun ini ada ILAP, ada BUMN dan seterusnya. Yuk bareng-bareng kita sama-sama belajar dan sama-sama saling mengisi. Bagaimana sih manajemen risiko itu diterapkan? Saya yakin kalau itu ada, itu akan menjamin kelangsungan BIG termasuk reputasi segala macam. Oh, oke. Berarti sebenarnya manajemen risiko itu menempel di setiap bisnis proses kita ya Pak? Betul. Tapi betul. kan gini Pak, kadang nih ya banyak orang yang menganggap manajemen risiko itu formalitas aja sih, dan kadang malah dianggap sebagai tugas tambahan yang cukup membebani gitu. Itu di sini tuh apa nih yang salah nih? Apakah perlu kita meluruskan lagi nih sebenarnya pemahaman terhadap manajemen risiko itu seperti apa gitu? Oke. Jadi yang perlu kita tekankan ke depan tuh bahwa MR itu adalah alat bantu. Sekali lagi ya. Baik itu pada pemilik risiko, baik pada manajemen, termasuk kita selaku APIP ya, itu alat bantu kita semuanya. Untuk apa? Untuk melaksanakan, menghadapi kegiatan kedepannya supaya selesai semuanya on time segala macam dan kita hindari risikonya. Oh, oke. Nah ini jadi menarik nih Sobat Geo. Ternyata manajemen risiko itu bukanlah sebuah beban, tapi justru jadi alat bantu untuk bekerja lebih cerdas dan lebih aman ya Pak. Nah saya jadi penasaran nih Pak, sebenarnya di BIG ini sudah ada belum sih kebijakan atau pedoman terkait manajemen risiko secara menyeluruh gitu? Saya di inspektorat tuh udah 2019 gitu ya. Kita pernah punya namanya Perbik tahun 2018. Itu terkait dengan pedoman penilaian risiko gitu ya. Belum menggunakan manajemen. Bahwa itu penting, sangat penting. Tapi itu menjadi bagian dari manajemen risiko ke depan gitu ya. Sehingga penilaian risiko itu sudah kita lakukan termasuk tahun ini, dan rutin tiap tahun di akhir tahun kita selalu meminta semua unit kerja itu untuk menyusun identifikasi risikonya. Ada.
Kemudian apakah itu dipantau? Harusnya dipantau, dilaporkan juga, disampaikan juga. Tapi itu nggak terjadi. Nah, artinya kita belum melaksanakan manajemen risiko. Manajemen risiko nantinya akan begitu, menciptakan suatu pola di semua lini BIG, baik itu lini 1, 2, 3 itu melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan tugas-tugasnya. Oh, oke. Berarti kita sudah punya yang namanya pedoman penilaian risikonya ya, Pak. Nah, berarti sekarang Bapak sedang mencoba membangun manajemen risiko itu sendiri ya. Yes. Nah, Pak, kalau kan beda ya. Tadi kan hanya penilaian risikonya saja. Yang sekarang manajemen risiko. Nah, ini tuh sebenarnya kalau di manajemen risiko itu ada komponen-komponen penting nggak sih Pak di dalamnya? Nah, boleh dibantu jelaskan nggak Pak apa saja? Jadi MR itu saya sebut MR ya. MR itu sudah sangat jelas pedomannya, ada tahapan-tahapannya. Pertama misalnya itu penetapan konteksnya. Jadi konteks itu perlu dijelaskan kepada semua pegawai di setiap unit kerja. Paling tidak pegawai itu tahu arahnya atau apa, tujuan tahun ini apa, tujuan tahun depan apa di masing-masing unit kerja eselon 1, eselon 2. Sehingga semua pegawai tahu, oh tahun ini kami ada begini. Nah itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana melakukan identifikasi risikonya. Apa saja nih? Contoh nih, kita itu kan lebih banyak kegiatan yang sifatnya itu juga nggak ada perubahan banyak lah gitu. Beda lokasi ya, karena kita tanggung jawab kita sangat besar. Kita melakukan pemetaan se-Indonesia, mau peta tematik, mau peta dasar dan seterusnya. Itu sangat penting. Sehingga tadi identifikasi. Yang kedua yaitu evaluasi. Nah, evaluasi itu harus dipantau terus ya, termasuk pemantauannya. Kemudian bagaimana kita nilai potensinya segala macam itu untuk masuk di tahun depannya. Kemudian dilaporkan, disosialisasikan. Yang selama ini kita nyusun IR, identifikasi risiko, ya sudah. Bahkan beberapa hal itu nggak dipantau gitu loh. Sehingga itu penting, MR itu penting. Ketika nanti ada risiko baru, kita hindari, tapi bagaimana mengelola itu. Yang penting adalah mengelola risiko itu seperti apa. Oh, oke. Berarti manajemen risiko tuh urutan kegiatannya panjang ya Pak? Panjang. Dari pengalaman konteks Betul. sampai tadi ada sosialisasi ya Pak, komunikasi di akhir. Nah, ini kan panjang ya Pak. Sebenarnya tuh tanggung jawab siapa sih Pak ketika kita memutuskan untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko? Apakah hanya APIP saja atau inspektorat saja selaku unit pengawasan, atau sebenarnya ini tanggung jawab siapa nih Pak kalau untuk penerapannya? Kalau disebut tanggung jawab, kemungkinan kita pernah dengar ya, dan mungkin semua tahu juga ada namanya 3 lapis pertahanan lah, seperti itu, atau 3 line of defense seperti itu. Ada lini 1, lini 2, lini 3. Lini 1 jelas, dan saya pikir di BG juga sudah paham pemilik risiko itu adalah unit yang punya risiko. Ada eselon 1 untuk risiko strategis, ada risiko level eselon 2-nya yang untuk operasional, dan ada juga nanti risiko yang paling bawahnya. Ada juga di lini 2, yaitu manajemen risiko atau unit pelaksana pengelola risiko. Ini yang kadang-kadang kita belum pernah sentuh dan jarang sekali kita sampaikan. Kemudian lini 3, yaitu pengawas internal, yaitu APIP ya. Nah, selama ini yang terjadi itu, begitu lini 2, 3 itu, mohon maaf, dihandle oleh kami, APIP ya. Itu yang kadang-kadang ketika terjadi masalah risiko segala macam, itu dilempar, kan tugasnya APIP gitu loh. Yang punya risiko Anda, yang punya kegiatan Anda, dan semuanya kami. Dan kami juga banyak sekali tugas mandatori yang kadang-kadang itu menjadi miss, sehingga kadang-kadang tujuan organisasi suatu kegiatan itu nggak tercapai gitu ya. Nah, ini yang akan coba kita kembalikan. Sebenarnya tugas lini 1, lini 2 itu kalau untuk berjalan itu memastikan tujuan organisasi tercapai. Dan satu lagi Bu Dita, kalau tadi bisa menyampaikan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semuanya, dan perlunya edukasi yang konsisten ya. Nanti ternyata itu harus punya MR itu ada lini 1, 2, dan 3. Kalau itu kita gaungan terus setiap hari, ada performa dari pimpinan semuanya clear Mbak, pelan-pelan. Oke. Nah, ini nih Pak, jadi MR itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Tapi kan kadang nih ya Pak, nggak semua orang kan sudah memahami ya hal itu. Jadi kadang jadi bertanya nih, sebenarnya apa untungnya ya saya menerapkan MR untuk saya dan unit saya gitu sehari-hari gitu kan. Orang karena MR itu kan nggak ada wujudnya ya Pak. Jadi tuh orang suka merasa kayaknya MR nggak kelihatan deh gitu ya. Nah, sebenarnya Pak, boleh nggak Bapak jelasin sebenarnya manfaat paling nyata gitu loh ketika kita menerapkan MR tuh apa ya Pak? Sebenarnya sangat nyata ya.
ketika kita melakukan MR itu pastinya kegiatan itu akan berjalan dengan baik. Itu simpel saja lah gitu bahasanya gitu ya. Artinya dari perencanaan sudah kita siapkan, termasuk resiko-resiko di perencanaan, resiko-resiko di pelaksanaan kerjanya, resiko di output segala macam ada, itu clear sebenarnya itu. Sehingga manfaatnya jelas bahwa tujuan organisasi akan tercapai dan cara kerja kita lebih cerdas, efisien, efektif, dan akuntabel. Okay. Sebenarnya dampak positifnya banyak sekali ya Pak. Sangat kita banyak. Menerapkan MR. Nah Pak, kan kalau resiko itu adalah sesuatu hal yang belum terjadi ya, baru kita taksir gitu ya. Nah, kira-kira Pak, selama Bapak 5 tahun bekerja menjabat sebagai inspektur gitu ya, di BG itu ada nggak sih Pak resiko-resiko yang ternyata kejadian gitu? Atau di KL lain lah gitu yang paling sering terjadi itu resiko apa sih Pak? Yang sangat mudah saya sampaikan yaitu contohnya adalah itulah keterlambatan proyek. Sangat simpel ya. Jadi sebelum saya jawab itu, jadi ini kan MR itu mendidik kita ya, hal yang sepele tapi harus dilakukan sekali lagi ya. Contoh di realnya, dulu kita tuh harus bawa payung sebelum hujan, tuh. Nah, kalau kadang-kadang kita gini Bu Dita, musim kemarau kok ngapain bawa payung, gitu. Tujuan saya mau ke sana gitu ya. Kenapa harus bawa toh nggak hujan loh, tapi harus hujan. Kalau terjadi hujan gimana kan gitu. Itu peribahasa simpel tapi itu harus kita lakukan. Demikian juga dengan resiko segala macam harus kita identifikasi dan kita kelola. Itu yang sampai begitu. Kalau tadi nyangkut masalah contohnya proyek Mbak. Proyek itu terlambat proyek kita faktanya sering kok atau dan sekarang namanya BPK itu memeriksa di awal tahun. Kalau dulu kan kita terlambat nanti aja lah sebulan 2 bulan nggak ada apa. Yang penting nggak ketahuan BPK. Nah kalau gitu kan akan dibiarkan, enggak betul juga semuanya. Kita juga kena teguran, kok mengabaikan, demikian juga pemilik pekerjaan. Ini itu biarkan terus yo, nanti kita nggak akan menjadi lembaga yang proper lah gitu. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu resiko tuh sebenarnya tidak untuk kita hindari ya Pak, tapi resiko itu untuk kita kelola. Kita kelola. Nah Pak, tadi kan di awal Bapak menjelaskan bahwa manajemen resiko itu harus digaungkan terus gitu ya. Ya kan di istilahnya kalau nggak salah budaya resiko ya Pak. Budaya resikonya harus terus di ini. Nah, kita selama ini kan kalau resiko tuh boleh negatif terus ya Pak. Iya kan intinya tuh orangnya negatif gitu ya kalau resiko. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak cara membangun mindset agar menjadi lebih positif gitu terhadap resiko? Jadi betul Bu Dita. Jadi kalau resiko memang kita nggak bisa menghindari gitu ya. Tapi kita harus berdamai dengan resiko itu. Berdamai itu ya mengelola gitu loh. Artinya bahwa itu ada atau enggak kita tahu akan itu ada, dan ada juga resiko itu yang muncul tiba-tiba. Sehingga harapan kita itu kalau sudah kita mengenal MR, semua tahu, pimpinan tahu, kemudian lini 2 tahu, kita tahu itu aman semuanya gitu ya. Yang kita harapkan bahwa semua kegiatan itu resiko ada, termasuk resiko alam yang biasa mungkin teman-teman lakukan di teman-teman teknis. Dan sekarang juga ada perubahan. Intinya kita juga harus adaptasi dengan dinamika perubahan-perubahannya juga. Resiko malah itu. Kalau contoh nih sekarang bulan-bulan seperti ini Bu Dita, Juli masih ada hujan ya. Kan mungkin kalau kita nggak ada MR dan kita nggak ada pendampingan masalah IR-nya detail, itu nggak ada apa-apa. Sehingga survei itu ya jalan terus semuanya. Bahwa teman-teman teknis contoh nih DPKLP gitu ya, atau sekarang itu Biro DPRW WL ya. Mereka nggak mengidentifikasi, mereka akan mengidentifikasi yang sifatnya defaultnya aja. Kami akan survei di bulan ini karena sudah nggak ada hujan segala macam. Sekarang bagaimana seperti ini? Sehingga IR itu harusnya ada terus, bahkan ditambah ya, ditambah identifikasi apa itu untuk semua kemungkinan yang terjadi. Bukan malah kemudian tahun ini kan kami akan survei di bulan September atau kami akan survei di bulan Maret. Faktanya hujan semuanya. Bagaimana itu? Keterlambatan kegiatan, data juga akan menjadi tanda petik ya, resiko juga nggak dapat kita akuisisi, itu yang harus kita lakukan. Oke, berarti IR itu kan identifikasi resiko ya Pak? Iya. Nah, berarti itu sebenarnya kita boleh melakukan kapan saja ya? Kan secara, tadi kan di Bapak sampaikan secara official nih Inspektorat
selalu mendorong di akhir tahun. Ya. Tapi sebenarnya untuk unit teknis pemilik resiko istilahnya ya Pak ya. Betul. Itu boleh secara berkala melakukan identifikasi resiko berarti ya. Ya. Oke. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau selama ini di BIG itu lini 2 dan lini 3 itu mau tidak mau dilakukan oleh inspektorat. Di kita, gitu ya. betul. Nah, kalau boleh lebih dalam sedikit Pak, sebenarnya tuh peran inspektorat dalam memastikan penerapan manajemen risiko tuh seperti apa sih Pak yang seharusnya gitu. Dan saat ini tuh apa nih, kayak gimana gitu. Oke, saya mention Mbak Dita tadi yang terakhir bahwa hampir semua untuk risiko itu lini 2, lini 3 itu di kita gitu ya. Bukannya kita mau menghilangkan peran kita, tidak. Peran kita yang pasti adalah kita juga harus available, menyiapkan bahwa itu ada pendampingan. Fungsi consulting ada juga, sehingga kalau nanti ada MR-nya ada lini 2 ada, kita akan bimbing terus, kita kawal terus. Jadi resiko itu harus kita ketahui semuanya. Bukan hanya lini 1 resiko, lini 2 harus tahu dan dipantau. Ini yang paling lemah di kita. Dan mungkin di beberapa kali juga begitu ketika kita benchmarking juga begitu. Memang MR ini cukup baru ya, perpresnya juga baru terbit di 2023, tapi pastinya beberapa kali yang dia sudah punya program-program nasional besar ya sudah menyiapkan itu. Tidak hanya IR-nya tapi juga manajemennya ada semuanya. Oke, berarti inspektor itu sebenarnya dia harusnya di posisi lini 3, ya. tapi juga bisa mendampingi baik lini 1 dan lini 2 juga mendampingi ya Pak, karena si Apip punya fungsi consulting ya Pak. Yes. Oke, berarti teman-teman pemilik resiko tuh nggak perlu khawatir masa ditinggalkan. Jangan. Apip ya Pak, karena Apip selalu ada nih untuk mendampingi ya Pak. Oke, nah Pak tadi saya menarik karena Bapak menyinggung terkait hajat besar BIG 2025 Pak. Ada ILAPS ya, Integrated Land Administration and Spatial Planning Project, dan penerapan KPBUMN. Nah itu memang apalagi ILAPS ya besar banget ya Pak, karena itu project multi-years dan didanai oleh World Bank. Nah kalau sekarang nih Pak, karena BIG punya 2 agenda besar ini, apakah sudah mulai Pak menerapkan manajemen risiko untuk kedua program strategis tersebut? Oke, yang terkait yang ILAP, ya kita sudah dijawab lah dari mulai tahun lalu lah gitu ya. Ketika kita sudah nyiapin tim segala macam, dan betul bahwa inspektorat sebagai pengawas di situ juga. Demikian juga di KPBUMN-nya. Itu sudah dijawab beberapa kali dan kita juga instansi itu. Jadi mulai perencanaan segala macam sebenarnya sudah jalan lah Mbak gitu ya. Artinya bahwa MR itu sudah ada pengintegrasian antara MR dengan kegiatan ILAP itu. Demikian juga di KPBUMN karena KPBUMN baru belakangan, termasuk sekarang juga masih proses, saya tahu saya. Tapi yang ILAP harusnya sudah ongoing, jalan semuanya, kita sudah lakukan itu semuanya. Termasuk kita juga sudah mendampingi tim ILAP masing-masing divisi ya, itu menyusun identifikasi risiko. Sekali lagi identifikasi risiko, tapi nanti bagaimana itu kemudian terkait dengan dampaknya, plannya dampak seperti apa, frekuensinya masing-masing seperti apa. Nanti kita coba bareng-bareng lagi kita petang, termasuk di kapan informasinya kita sama-sama teknis. Dari setelah proses, berarti kan ada proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh semua divisi ya Pak. Ya. Nah menurut Bapak risiko strategis apa sih Pak yang dihadapi di ILAP dulu deh gitu? Kalau ILAP setahu saya karena memang hampir sama ya, bahwa ILAP itu salah satu aktivitasnya adalah pemetaan skala besar, contohnya lah gitu ya. Ada juga beberapa hal lain juga. Tapi berarti kan resiko terkait dengan operasional ya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana akuisisinya, bagaimana pengolahannya dan seterusnya. Jadi lebih ke situ, termasuk contohnya ada kualitas datanya nanti seperti apa. Ya itu kalau kami pribadi di API ya memang nggak tahu detail seperti apa, tapi itu menjadi satu hal yang harus dan mau nggak mau kita cek juga. Itu menjadi resiko penting gitu ya. Jadi apa gunanya kita sudah diberikan tanggung jawab besar, tapi nanti data itu nggak dapat digunakan. Misalnya, saya sih berharap nggak seperti itulah gitu. Karena skalanya sangat besar gitu ya, se-Indonesia. Setahu saya baru Sulawesi sudah clear, tapi kita masih punya PR yang bagaimana Jawa, Kalimantan, Sumatera dan seterusnya. Nah ini tuh kalau dari kalau istilahnya PIU ya Pak, atau tim ILAPS di ini? Ya kita sebagai PIU. Sudah
sadar atas MR nggak sih Pak ketika menerapkan? Maksudnya kan memang rata-rata penggeraknya inspektor nih yang nyolek-nyolekin gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata Bapak, kayak misalnya Pak Pi Ayu ya, itu kira-kira udah care belum sih gitu sama resiko ini? Saya nggak bisa ngukur seberapa itunya, tapi secara personal saya sudah sampaikan, dan juga pastinya kita sudah dari awal ya Bu Dita ya, kita udah undang tim MR, kita berikan sosialisasi bagaimana muncul MR, IR segala macam, termasuk bagaimana mekanisme suatu MR ya. Sehingga memang sekarang kita baru nyiapin pedomannya, insya Allah hampir segera finalkan, dan nanti tahapannya kita mencoba kepada mereka untuk sama-sama memahami MR bareng-bareng. Jadi apakah cukup di IR juga tidak pastinya. Anda punya risiko yang sudah ada identifikasi, seberapa jauh nanti Anda pantau, seberapa jauh Anda harus melakukan evaluasi, seberapa jauh Anda harus menghilangkan risiko itu. Apakah kita perlu tambahkan pengelolaannya, pengelolaannya apa monggo silakan itu. Itulah MR jalan. Berarti kalau ILAS MR insya Allah sudah jalan ya Pak? Insya Allah ya. Ya nah, kalau enggak tugas kita lagi nanti jauh-jauh lagi, nggak apa-apa gitu. Nggak bisa tentu langsung paham harus semuanya. Harus digaungkan terus menerus ya Pak, biar jadi budaya resiko. Nah Pak, kalau kita geser dikit nih ke KPBUMN. Jadi kan KPBUMN kan bentuk kerjasama ya Pak. Tentu banyak tantangan nih ketika BIG memutuskan untuk menerapkan KPBUMN. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, resiko strategis di KPBUMN itu apa Pak? Ini memang kita baru sekali ya BIG dengan BUMN gitu ya. Tentunya mereka juga punya lini usaha yang cukup luas juga. BUMN kita tahu mereka juga punya anggaran besar, dan anggarannya sama-sama anggaran negara ya gitu ya. Jadi kalau kita bisa dengan APBN, rupiah murni, mereka sama, tetap anggaran negara juga gitu loh, cuma tidak dalam bentuknya APBN gitu loh. Yang penting adalah kita coba nanti melihat seberapa besar pembagian tugasnya, resiko Anda seperti apa. Jangan sampai nanti tata kelolanya justru malah kita itu harus mengawasi resiko mereka. Nah Pak, kan kalau KPBUMN itu kan kalau nggak salah satunya adalah terkait data ya Pak. Yeah. Sama seperti ILAF juga. ILAF juga menghasilkan data. Nah, salah satu resiko nih yang kadang suka orang lupa adalah resiko keamanan data Pak. Apalagi kan sekarang udah keterbukaan informasi ya Pak. Nah, resiko keamanan data tuh jadi suatu hal yang kadang orang merasa kayaknya itu udah nggak terlalu ini karena udah keterbukaan informasi publik. Tapi kan BIG datanya cukup ini ya Pak, cukup strategis gitu. Yeah. Nah, itu salah satu concern resiko juga nggak sih? Sangat concern Bu Dita. Jadi kebetulan kami di APIP yang memang kita kontak langsung dengan BPK. Jadi masalah keamanan data itu juga menjadi rekomendasi BPK di pemeriksaan di tahun ini ya, atas tahun lalu, terkait dengan pemerintahan skala besar Sulawesi lah gitu ya, bagaimana keamanan data. Bahwa kan BPK itu mencermati itu kan data direkam di pesawat, langsung di open ke luar segala macam. Itu menjadi konsentrasi BPK. Termasuk juga ketika pelaksanaan 2024 kemarin juga teman-teman kita itu juga ngajak lah, nggak cuma BPK, tapi juga ngajak PAIS, ngajak BIN, ngajak BSSN. Semua memberikan rekomendasi yang sama masalah keamanan data, sehingga kegiatan ILAS di 2025 ini sangat penting terkait dengan keamanan data. Nah, keamanan data nanti larinya ketika kita pengennya, setahu saya pimpinan BIG itu merespon itu dengan cara membentuk namanya MPC nantinya. Apakah itu dengan KPBUMN, setahu saya pakai itu rencana, atau yang lain monggo. Tapi sekali lagi kita harus merespon. Resiko pasti ada itu. Data direkam, sudah keluar apalagi itu menjadi respon kita semuanya, sehingga insya Allah BIG sudah cukup bisa adaptasi lah dengan itu, sehingga untuk merespon itu bagaimana rekomendasi baik itu dari BPK, BAIS, BIN, BSN itu kita segera itu, karena itu menjadi modal kita. Kalau kita bisa merespon itu, memberikan perbaikan apa yang kita lakukan, mereka juga akan memberikan dukungan. Bukan mereka kemudian BIG udah aman, enggak. Justru kita akan menjadi perhatian terus-menerus. Kan enak juga sebenarnya. Ini yang kebalik. Kalau kita diperhatikan nggak mau, jangan.
diperhatikan senang aja, nggak apa-apa. Nanti jika nih Pak, jika kebijakan itu sudah jadi, sudah disosialisasikan, kira-kira bagaimana praktiknya, gimana sih Pak mengintegrasikan MR ini ke tahapan perencanaan sampai nanti ke tahapan pelaporan misalnya di akhir seperti itu? Oke. Jadi kalau sudah ada pedomannya, mau nggak mau kita harus pedomani lah gitu ya. Jadi kami nanti akan dorong pimpinan ya, terutama selaku pemilik resiko lah gitu ya. Baik itu Pak Kepala untuk resiko strategis, para deputi, para eselon 2 semuanya, termasuk kita semuanya di semua pegawai lah gitu. BG punya pedoman manajemen resiko gitu ya. Itu mau nggak mau kita udah susun, kita pedomani, tapi yang paling penting adalah nanti konsistensi dengan edukasi semuanya gitu ya. Ini resiko hal baru tidak? Saya pernah ditanyakan, lu apa bedanya? Kita kok nyusun kok resiko gitu loh. Tapi apa nih manajemennya? Manajemen itu artinya kita terlibat semuanya. Manajemen itu pengelolaan ya. Nah, sehingga ini akan menjadi satu, moga-moga ya, harapan saya itu ada gerakan bahwa kita sadar risiko, baik dari semuanya, level dari pimpinan sampai ke bawahnya. Berarti harapannya sebenarnya kalau kita punya dokumen identifikasi risiko di akhir tahun H-1 ya, misalnya kayak 2025 gitu Pak, itu harapannya ketika perencanaan juga mempertimbangkan dokumen tersebut ya Pak? Iya, sebagai perencanaan. Untuk perencanaan ke depannya. Ya, betul. Itu emang berarti harusnya idealnya selain kebijakan dipedomani, si dokumen IR-nya juga dipedomani ya Pak? Yes. Gitu, oke, baik. Semoga ya Pak, semoga kebijakan manajemen risiko yang sedang disusun inspektorat bisa disambut dengan baik dan bisa diimplementasikan ya Pak? Harus pelan-pelan tapi kita yakin kok. Oke, siap Pak. Pasti teman-teman di inspektorat juga semangat ya Pak, karena ini kan memberikan perubahan baik ke depannya gitu rencananya kalau seandainya memang terlaksana. Nah Pak, ini terakhir nih Pak, sebelum penutupan nih, Bapak bisa nggak menyampaikan pesan atau ajakan? Karena Bapak tadi udah mengajak terus nih ya, mengajak terus seluruh pegawai untuk sadar resiko gitu. Nah coba Pak ditekankan lagi nih Pak, mengajak pegawai BIG, seluruh BIG untuk benar-benar menjadikan manajemen risiko sebagai budaya kerja. Baik, makasih nih. Ini pertanyaan sebenarnya cukup ini Bu Dita, cukup berat ya gitu ya. Mari kita semuanya gitu ya, kita pahami risiko itu menjadi bagian yang harus kita kelola gitu ya. Kita nggak bisa menghindari risiko, tapi kita harus menghadapi itu gitu ya. Nah kita memang nggak bisa kemudian AB gitu ya, tapi yuk coba kita kelola bareng-bareng. Kita nyusun pedoman risiko bahwa nanti risiko itu ada bagaimana dampaknya, frekuensinya, termasuk nanti pimpinan harus menyampaikan terkait dengan selera resiko lembaga gitu. Nah itu kita cermati bareng-bareng, kita sampaikan semuanya, kita pantau Bu Dita dan Bapak Ibu semuanya, kita pantau, kita evaluasi dan kita komunikasikan. Harapan saya pengennya gini Pak, Bapak Ibu, karena kita itu kan satu Indonesia gitu ya, bahwa risiko itu beda-beda. Tapi paling kayak barang-barang kita nyusun namanya katalog resiko. Itu penting sekali ya, sehingga pegawai berubah, SM-nya berubah juga, alokasi berubah. Nanti kalau kita pergantian pegawai semuanya, katalog itu bisa digunakan, dibuka kayak kita punya kamus lah gitulah. Daripada kita harus menyusul kembali, nanti kalau kita punya katalog yang kita pegang, itu akan menjadi satu masukan bagi lembaga untuk efisiensi pekerjaan ke depan. Oh gitu, oke, wah luar biasa sekali ya Pak. Perbincangan hari ini tuh luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Inspektur udah meluangkan waktu siang ini. Sama-sama. Nah dari obrolan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita belajar bahwa manajemen risiko itu bukan hanya sekedar dokumentasi atau kewajiban formal saja, tapi ternyata adalah bagaimana cara kita berpikir dan bekerja yang bisa menyelamatkan organisasi dari banyak potensi masalah. Bahkan bisa membuka potensi-potensi baru nih, karena kita sudah tahu ada titik-titik
kritis di setiap bisnis prosesnya kita. Nah, Sobat Geo, yuk mulai kita ubah cara pandang kita. Jadi jangan takut akan resiko, tapi resiko itu perlu dikenali, ditangani, dan diantisipasi sejak dini, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Mari jadikan manajemen resiko sebagai bagian dari budaya kerja di BIG. Terima kasih atas sudah menyaksikan Big Talk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.